Lapisan atmosfer dan hidrologi. Pengertian siklus air, dikenal juga sebagai siklus hidrologi, adalah proses alami yang mana air bergerak secara terus-menerus. Sirkulasi air menggambarkan pergerakan molekul air H2O dari atmosfer ke bumi dan sebaliknya. Sirkulasi ini tidak pernah berhenti sehingga membentuk rangkaian melingkar perjalanan molekul air yang disebut siklus. Siklus air atau siklus hidrologi menggambarkan pergerakan molekul air dari permukaan bumi ke atmosfer dan kembali lagi. Dalam sistem ini, energi matahari memiliki peranan besar dalam siklus yang terjadi secara terus-menerus. Tahap siklus air berubah bentuk dari uap ke cairan dan padat, berpindah antara atmosfer darat dan lautan melalui berbagai tahapan. Proses dan tahapan tersebut akan berulang terus-menerus sehingga air yang ada di bumi terus berputar dan tidak akan habis. Berikut beberapa tahapan yang terdapat dalam siklus air. Yang pertama, ada evaporasi, yaitu tahap pertama siklus air yang terjadi ketika energi matahari menyebabkan air dari lautan, sungai, dan danau menguap ke atmosfer. Proses ini juga melibatkan penguapan dari permukaan tumbuhan dan tanah. Pada prinsipnya, keduanya sama karena merupakan proses perubahan zat cair menjadi gas yang akan berkumpul di atmosfer. Kemudian ada kondensasi. Kondensasi adalah proses perubahan air dari gas menjadi cair atau kita kenal dengan istilah pengembunan yang merupakan kebalikan dari evaporasi atau penguapan. Pada siklus hidrologi, kondensasi terjadi di atmosfer akibat perubahan suhu dan tekanan. Akibat adanya kondensasi, air akan berkumpul membentuk awan hitam yang siap turun sebagai hujan ketika mencapai titik jenuh. Kemudian yang ketiga ada presipitasi atau ketika awan jenuh dengan tetesan air. Presipitasi terjadi. Presipitasi dapat berupa hujan, salju, hujan es, atau embun beku. Air jatuh ke permukaan bumi dan lantas mengisi sungai, danau, dan akhirnya lautan. Semakin banyak uap yang terbentuk di atmosfer, maka tetesan air yang ada di awan akan semakin banyak dan semakin berat. Ketika awan tidak mampu menampung banyaknya air yang terbentuk, air tersebut akan dikeluarkan dalam bentuk hujan. Kemudian yang keempat ada infiltrasi. Sebagian airan yang mencapai permukaan bumi akan meresap ke dalam tanah melalui proses yang disebut infiltrasi. Air yang meresap ini akan menjadi sumber air tanah atau mengalir ke sungai dan akhirnya ke lautan. Aliran permukaan air yang tidak meresap ke dalam tanah akan mengalir di permukaan bumi. Air di permukaan ini kemudian membentuk aliran permukaan air yang tidak meresap ke dalam bumi atau ke dalam tanah akan mengalir di permukaan bumi. Air di permukaan ini kemudian membentuk aliran sungai, danau, dan waduk. Yang kelima ada transpirasi atau proses tumbuhan menyerap air melalui akar dan mengeluarkan uap air melalui stomata pada daun, disebut transpirasi. Proses ini membantu mempertahankan keseimbangan siklus air. Jenis siklus air. Ada 3 macam jenis siklus air. Yang pertama itu adalah siklus pendek. Siklus air pendek diawali dari evaporasi air laut ke atmosfer. Pada ketinggian tertentu, uap air akan mengalami kondensasi yang akan membentuk awan. Awan yang tidak mampu menahan beban air akan mengalami presipitasi yang terjadi hujan, sehingga air jatuh kembali ke lautan. Yang kedua adalah siklus sedang. Seperti yang terjadi pada siklus pendek, siklus sedang terjadi ketika air laut menguap. Yang membedakan dalam siklus sedang, uap air akan
terbawa oleh angin menuju daratan. Di ketinggian tertentu, uap air mengalami proses kondensasi menjadi awan. Awan kemudian menjadi hujan yang jatuh di daratan, meresap ke dalam tanah, sebagian akan diserap oleh akar tumbuhan, sebagian lagi akan terbawa aliran air permukaan seperti sungai dan parit. Air akan melewati berbagai macam saluran air yang akan membawanya kembali berakhir ke lautan. Kemudian yang ketiga ada siklus panjang. Siklus panjang diawali dengan evaporasi dan kondensasi. Siklus air, awan yang terbentuk dibawa oleh angin ke tempat yang lebih tinggi di area daratan. Nah, awan yang terbentuk nanti bergabung dengan uap air yang berasal dari evaporasi, danau dan sungai, serta transpirasi tumbuhan dan tanah. Karena dipengaruhi oleh ketinggian tempat, uap air mengenai lapisan udara dingin dan berubah menjadi salju. Sehingga terjadilah hujan salju saat musim dingin dan juga membentuk bongkahan es di pegunungan tinggi. Kemudian ada bongkahan es di pegunungan akan muncul di tempat lebih rendah akibat gaya gravitasi. Bongkahan es yang meluncur karena gaya gravitasi ini disebut glacier. Akibat terkena suhu yang dingin, glacier kemudian mencair dan mengalir melalui perairan darat yang akan kembali ke laut. Pengertian atmosfer. Atmosfer dapat diartikan sebagai lapisan gas yang menyelimuti bumi. Bumi tanpa atmosfer akan mengalami perubahan suhu yang signifikan. Panas dari matahari akan terserap dengan cepat dan meningkat suhu permukaan secara drastis. Sebaliknya, suhu akan turun dengan cepat ketika sinar matahari tidak menyentuh bumi. Memiliki sifat-sifat yang dimiliki oleh atmosfer, yaitu yang pertama, tidak berwarna, tidak berbau, dan tidak dapat dirasakan, kecuali ketika berbentuk angin. Yang kedua, dinamis dan elastis, sehingga bisa mengembang, mengerut, berpindah, dan bergerak. Yang ketiga, transparan ketika terkena radiasi. Dan yang keempat, memiliki massa dan menimbulkan tekanan. Atmosfer terdiri dari beberapa lapisan yang masing-masing memiliki peran penting. Ada lapisan troposfer, lapisan stratosfer, mesosfer, termosfer, dan eksosfer. Tiap lapisan punya karakteristik unik dan fungsi yang berbeda-beda. Yang pertama, ada lapisan troposfer. Terletak di bagian terbawah atmosfer, lapisan troposfer mengandung sejumlah besar uap air dan karbon dioksida. Di lapisan ini kita bisa bernapas dengan bebas tanpa ada hambatan. Di lapisan troposfer lah terjadinya berbagai fenomena cuaca dan iklim secara aktif. Beberapa ciri lapisan troposfer adalah berada di lapisan atmosfer paling bawah yang paling dekat dengan makhluk hidup. Yang kedua, ketebalannya paling tipis dibanding lapisan atmosfer yang lain, yakni 9 km di daerah kutub dan 12 meter di daerah bukan kutub atau ekuator. Ketiga, merupakan tempat terjadi segala peristiwa alam seperti cuaca, kelembapan, suhu, dan lain-lainnya. Keempat, tiap naik 10 meter, suhu udara akan turun sebesar 0,5 derajat sampai 0,64 derajat Celcius. Ketinggian lapisan troposfer berbeda di setiap tempat. Di daerah kutub, ketinggiannya sekitar 8 km dan di daerah ekuator biasa mencapai 16 km. Memiliki lapisan tropopaus, yaitu lapisan yang berada di antara lapisan troposfer dan stratosfer. Lapisan stratosfer sangat penting dalam melindungi makhluk dari sinar ultraviolet atau UV karena di dalamnya terdapat lapisan ozon
03 yang berfungsi menyerap sinar ultraviolet. Keberadaan lapisan ozon ini mempengaruhi suhu di lapisan stratosfer, sehingga semakin tinggi maka suhu juga semakin meningkat. Lapisan stratosfer terletak di sekitar 12-50 km di atas permukaan bumi. Peningkatan panas yang signifikan menyebabkan suhu lapisan stratosfer mencapai sekitar 55 derajat Celcius. Di bagian paling atas terdapat stratopause yang menjadi batas antara stratosfer dengan lapisan di atasnya. Berikut ada beberapa ciri-ciri stratosfer. Yang pertama, lapisan terendah kedua setelah troposfer. Yang kedua, berada di ketinggian sekitar 12-60 km di atas permukaan bumi. Yang ketiga, memiliki sifat udara yang kering karena tidak mengandung uap air, awan, dan debu. Yang keempat, semakin bertambahnya ketinggian, semakin meningkat pula suhunya. Yang kelima, terdapat lapisan ozon yang ultraviolet yang mengaktifkan suhu. Yang ketiga, lapisan mesosfer. Lapisan mesosfer adalah lapisan atmosfer yang berfungsi sebagai tempat terbakarnya meteor. Keberadaan mesosfer melindungi kita dari ancaman benda luar angkasa yang bisa saja jatuh ke bumi. Suhu di mesosfer terdapat mencapai minus 83 derajat Celcius karena pada mesosfer berlaku hukum gradient termik. Lapisan mesosfer terletak pada ketinggian 50-80 km dari bumi dan puncaknya bernama mesopause. Berikut ciri-ciri lapisan mesosfer. Yang pertama, berada di ketinggian sekitar 60-80 km. Yang kedua, meteor yang mencapai mesosfer akan hancur terbakar dan menjadi pecahan-pecahan kecil yang disebut meteorit. Terdapat lapisan mesopause atau lapisan yang menjadi pembatas antara mesosfer dengan termosfer yang kemudian mengalami penurunan suhu saat bertambah ketinggiannya. Kemudian penurunan suhu menyebabkan pergeseran objek dari luar angkasa sehingga meteor dapat terbakar. Yang keempat ada lapisan termosfer. Lapisan termosfer adalah lapisan paling tebal di atmosfer bumi. Hanya gas paling ringan seperti oksigen, helium, dan hidrogen yang ditemukan di lapisan ini. Termosfer memanjang dari mesopause, batas atas mesosfer, yang mencapai ketinggian hingga 690 km di atas permukaan bumi. Di lapisan atmosfer ini, molekul gas yang tersebar tipis menyerap sinar X dan radiasi ultraviolet di lapisan termosfer atau ionosfer. Ini juga tempat terbentuknya yang terdapat ketinggian sampai meter layer yang pada atas lebih dari 1000 derajat Celcius. Dan terdapat untuk gelombang radio yang bermanfaat bagi komunikasi. Kemudian mengandung udara yang rendah dengan temperatur tinggi sehingga tidak mampu menghantarkan panas ke benda-benda seperti satelit dan astronot. Memiliki udara yang sangat tipis. Kemudian gas yang bisa ditemukan adalah atom oksigen, atom nitrogen, dan helium. Yang kelima ada lapisan eksosfer. Lapisan eksosfer merupakan lapisan terluar dan tertinggi dari atmosfer bumi. Lapisan ini terletak di atas ketinggian 400 km dari permukaan bumi. Karena jaraknya yang sangat jauh, gaya gravitasi bumi memiliki pengaruh yang sangat kecil di eksosfer.
Exosfer dapat dianggap sebagai wilayah antara bumi dengan luar angkasa. Exosfer juga dikenal sebagai lapisan geostasioner atau ruang antar planet karena partikel-partikel gas dalam lapisan ini juga dapat meloloskan secara karena gaya gravitasi yang minim. Benturan antara meteor jarang terjadi di exosfer. Berikut ciri-ciri exosfer. Yang pertama, berada di ketinggian di atas 400 km di atas permukaan bumi. Yang kedua, merupakan lapisan atmosfer paling luar sehingga pengaruh gaya gravitasi sangat kecil. Yang ketiga, memiliki kandungan gas atmosfer sangat rendah. Yang keempat, memiliki suhu yang sangat rendah dan atau sangat dingin sehingga mencapai minus 50 derajat Celcius. Yang kelima, merupakan lapisan atmosfer yang berbatasan langsung dengan luar angkasa. Yang keenam, merupakan lapisan yang sangat berbahaya. Yang ketujuh, dapat menghancurkan benda-benda luar angkasa dan meteor. Yang kedelapan, tempat terjadinya berbagai gerakan atom yang tidak beraturan. Yang kesembilan, tempat debu meningkatkan atmosfer bumi sehingga mencapai ketinggian 3.150 km. 10. Tidak memiliki tekanan udara sama sekali atau sekitar 0 cm Hg.